Shalom Bapak Saudara sekalian, Sobat Evistim yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat tahun baru. Ini tahun yang baru, tahun yang penuh harapan yang baru, dan dengan pola pikir yang baru kita akan terus mengiring Tuhan secara luar biasa. Saya berdoa biarlah sejahtera daripada Tuhan Yesus, sukacita terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengiring Tuhan. Nah, pada tahun 2022 ini, pada awal akan ada seri sedikit tentang tajuk pandang, sekilas pandang mengenai apa yang sedang terjadi di sekeliling kita sepanjang tahun 2002, bahkan terus ke depan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi kita sudah berasa ini sudah semakin singkat. Saudara Tuhan, saya percaya hari-hari ini biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus bersama dengan kita. Nah, setelah pembahasan tersebut akan ada pembahasan lagi mengenai seorang tokoh Alkitab yang sangat Tuhan urapi. Dia adalah penulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan mengulik sedikit mengenai kehidupannya, dan sepanjang tahun ini juga akan ada beberapa tayangan audio Bapak Ibu. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu sudah mulai sibuk lagi, sudah di tengah jalan, mungkin kena macet, dan biarlah supaya tetap bisa mendengar pengajaran, biarlah ada yang beberapa kali tayang berupa audio saja. Waktunya akan diperpanjang, tidak 30 menit 33, tetapi sedikit lebih panjang supaya bisa belajar lebih lama. Saya percaya baik audio ataupun video, apapun yang ditayangkan, kita boleh belajar dalam Tuhan secara baik. Saudara Tuhan, saya berdoa, biarlah tangan Tuhan yang begitu murah hati kepada kami, tim Aruna Visual Kita Official Channel, yang telah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk terus mendukung kami. Saya mengucapkan terima kasih, dan biarlah tangan Tuhan yang membalas ini semua. Kebaikan Bapak Ibu untuk berdoa bagi kami, mendukung secara moral dan juga dana, dan apapun yang bisa dibuat. Saya mengerti, ini hanya karena anugerah dari Bapa di sorga. Kami berdoa supaya Bapak Ibu tetap sehat. Kalau ada sedikit kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan, kami berdoa tangan murah Tuhan akan memberkati, memulihkan, sehingga Bapak Ibu boleh beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ada masalah-masalah yang lain, kami berdoa ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah sejahtera daripada sorga untuk setiap rumah tangga, sejahtera sorga untuk setiap aktivitas, untuk setiap transaksi yang Bapak Ibu buat, untuk setiap pekerjaan, apapun yang Anda buat dalam Tuhan, biar itu memuliakan Bapa di sorga. Akhir kata, saya percaya Bapak Ibu tetap mengiring Tuhan dengan setia, biarlah rohnya yang perkasa terus menuntun kita langkah demi langkah, supaya kita boleh mengerti lebih jauh kehendak Tuhan pada zaman kita hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Dengan hati yang tulus, kami berdoa, biarlah Tuhan boleh pakai Bapak Ibu saudara sekalian semakin indah di dalam karya ilahi. Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Maranatha. Di mana gereja Tuhan berdiri, Bapak Ibu? Di mana yang namanya hamba-hamba Tuhan harus berdiri? Ini kalau saya misalnya berarti gereja ya Bapak Ibu ya, rumah Tuhan ya. Semua terjadi. Pertanyaannya di mana? Apa yang kita harus buat hari-hari ini menghadapi ini semua? Bapak Ibu, Anda sudah melihat, dan ke depan permasalahan yang ada 1, 2, 3 masalah ini, masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah keempat, masalah kelima, ini semua akan menjadi satu. Menjadi satu, permasalahan menjadi satu. Ini yang kita sedang hadapi hari ini. Bapak Ibu sudah melihat situasinya? Oke, saya percaya dengan ini Bapak bisa melihat secara garis besarnya. Baik, kita akan membuat sebuah daftar dulu Bapak Ibu, supaya kita bisa tahu ke depan bagaimana. Baik, kita akan detailkan satu persatu Bapak Ibu. Di sini ada wabah yang jumlahnya juga terus akan meningkat, walaupun mungkin skalanya adalah skala yang lebih kecil ya. Saya buat kotak-kotak kecil, lebih kecil. Kemudian ada muncul yang namanya adalah perubahan iklim. Ini akan terkait dengan masalah makanan.
Kalau sudah makanan, Bapak Ibu hati-hati karena semua orang ini butuh makanan, rebutan makanan. Ini akan memunculkan yang namanya bencana alam. Kerusakan demi kerusakan. Dan hal ini akan bermuara semuanya kepada ekonomi dunia. Ekonomi dunia dipengaruhi oleh dua hal ini. Ditambah ekonomi dunia itu dikuatkan lagi oleh banyaknya muncul hal-hal baru, ekonomi baru di muka bumi. Pola pikir keuangan yang baru ada di sini. Nah, Bapak Saudara sekalian, bicara mengenai ekonomi, kita akan mengalami ekonomi yang sangat akan maju sekali di tahun ini dan ke depan. Walaupun dibayang-bayangi dengan masalah-masalah situasi dunia yang sedang bergolak hari-hari ini. Karena kita tahu perang ekonomi besar antara dua negara besar dan kelompoknya itu bisa mempengaruhi banyak hal di ekonomi dunia. Tapi saya percaya bahwa dalam negeri sendiri sedang mengalami kemajuan. Pertama adalah karena penduduk kita jumlahnya cukup banyak. Konsumsi bisa tinggi dan orang sudah ditahan selama hampir 2 tahun, tentu saja akan membuat mereka akan mulai konsum lagi. Dan ini bisa meningkatkan segala hal. Indonesia memiliki juga begitu banyak sumber daya alam yang cenderung bisa dimanfaatkan, dan sekarang karena ada beberapa pembatasan yang terjadi Bapak Ibu oleh pemerintah, di mana kita tidak bisa mengekspor yang mentah lagi, ini membuat sekarang negara-negara lain yang tadinya begitu tanda kutip berkuasa atas kita, itu akan mulai mendekati Indonesia untuk bisa menaruh investasinya, join termasuk untuk teknologinya dalam mengolah bahan-bahan mentah ini. Saya percaya bahwa ini kemajuan luar biasa karena memang pasar Indonesia diyakini oleh negara-negara lain, terutama karena geografis yang begitu baik, iklim dan potensinya begitu besar, sehingga bisa membuat sebuah kemajuan yang berarti. Bapak Ibu, Anda harus melihat kemajuan ini sebagai sebuah kesempatan dari apa yang kita doakan selama ini. Tapi ingat, kemajuan-kemajuan ini juga akan membuat beberapa perubahan gaya hidup dalam hidup orang-orang percaya yang kita harus waspadai. Dunia sedang mengalami perubahan, dan saya percaya ini dunia sedang mengalami euforia yang luar biasa, tetapi selalu ada bagian kalangan orang yang akan maju, beberapa juga akan mengalami kegalauan, karena saya sudah berkata tadi, pekerjaan-pekerjaan yang ada di tengah sebagai perantara akan mulai dikurangi. Kemajuan teknologi akan membuat tenaga manusia dialihkan dengan sebuah sistem. Dan saya berdoa bahwa kita bijak melihat ini semua. Anda harus bersiap dalam segala hal, karena perubahan itu sebuah kepastian. Nah, peristiwa ini harus disikapi dengan baik sehingga kita tidak tercecer. Tapi kalau ditanya, Pak, apakah akan maju? Yes, kita melihat semuanya akan maju. Pertambangan akan maju, konstruksi akan mulai maju, makanan akan mulai maju, ada banyak hal akan mulai maju, teknologi-teknologi yang di backup, termasuk jasa keuangan akan maju. Pada intinya ini kita akan melihat sebuah hal yang menarik terjadi dalam bidang ekonomi. Tetap waspada Bapak Ibu, karena biasanya kenaikan ekonomi yang tidak disertai dengan kedewasaan, disertai dengan takut akan Tuhan, akan merusak begitu banyak hal yang baik. Nah, pesan ini penting Bapak Ibu, supaya kita bijak untuk mengelola keuangan. Sebelum kita akan berpikir mengenai pekerjaan, banyak orang mikir, wah ini yang untung yang mana Pak? Satu hal yang mendasari adalah kita harus sudah punya perancangan keuangan sebelum dana itu kita terima. Minta hikmat sama Tuhan, terlebih takut akan Tuhan. Inilah kesempatan untuk Anda dan saya boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah soal ekonomi Bapak Ibu. Kita melihat juga yang namanya peristiwa-peristiwa di muka bumi begitu banyak. Nah, semua ini masalah itu sebetulnya ditangani oleh yang namanya ini,
Teknologi memberikan solusi untuk manusia bisa mengatasi yang namanya wabah, bisa mengatasi yang namanya perubahan iklim, bisa mengatasi masalah ekonomi, semuanya pakai teknologi. Dan teknologi ini juga yang akan memberikan solusi untuk adanya ekonomi baru, untuk yang namanya penanggulangan wabah, termasuk wabah akan datang, dan bagaimana untuk meminimalisasi adanya perubahan iklim. Jika sampai tidak, mereka punya yang namanya pilihan untuk mencari tempat baru. Tapi teknologi, Bapak Ibu, itu membutuhkan yang namanya adalah data. Data ini yang akan menyatukan manusia di muka bumi. Data ini akan membuat seluruh manusia di muka bumi itu akan menjadi satu. Anda ada dalam masa sekarang, industri entertain semuanya dimanapun ada, semuanya dikelola oleh data. Makanan, ekonomi, bencana alam, wabah, semua dibuat dalam bentuk data. Data inilah yang merupakan sebuah identifikasi manusia di muka bumi. Data inilah kelak yang akan digunakan untuk menjawab semua masalah hidup manusia, untuk manusia bisa melawan Tuhan. Bapak Ibu, bicara mengenai integrasi data, yang tadi kita gambar bahwa kemajuan teknologi ini mensyaratkan satu hal, yaitu adalah identifikasi data yang harus involve, masuk di dalamnya. Jadi manusia yang bisa terlibat, manusia yang bisa diadopt oleh sebuah teknologi tersebut, itu harus menyertakan data. Dan data itu akan membuat hidup Anda sebetulnya ditawarkan sebuah keleluasaan. Engkau bisa bekerja dari rumah, engkau bisa mencari uang dari rumah, engkau bisa melakukan banyak hal kebutuhan hidup sehari-hari hanya dengan menggunakan perangkat yang sangat sederhana sekali. Teknologi tujuannya adalah nanti mengeliminasi, menghabiskan semua tindakan-tindakan tertentu yang membutuhkan kehadiran Bapak Ibu. Jadi semua dihabiskan, digantikan oleh teknologi. Kemudahan Anda termasuk dalam melewati jalan tol, nanti nggak usah berhenti lagi, sudah akhir tahun Desember Bapak Ibu untuk Indonesia. Kemudian Anda akan melakukan tindakan termasuk yang namanya kehidupan virtual dalam kehidupan ini. Seluruhnya digunakan melalui perangkat yang sangat sederhana, dan semakin sederhana, semakin kecil, semakin sederhana. Tapi semua membutuhkan data. Saya tahu ada banyak orang masih menggunakan istilah chip sampai hari ini, walaupun chip juga digunakan dalam komputer, handphone Anda, dan kemarin chip sempat terganggu produksinya karena kita mengerti yang namanya produksinya juga membutuhkan batu bara Bapak Ibu, dan itu kan terganggu di mana-mana. Dengan situasi hari ini juga terkendala. Tetapi sebetulnya saya pribadi lebih serak untuk menggunakan sebuah kata pengganti yang saya gunakan sejak tahun 2014-15 yang namanya adalah Artificial Intelligence, AI. Tapi apapun itu namanya, Anda harus mengerti barangnya. Bapak Ibu, identifikasi data ini, kebutuhan demand, permintaan data yang masuk, termasuk data pribadi Anda, semua akan di-share Bapak Ibu. Jadi manusia tidak punya lagi yang namanya privasi. Orang ditawarkan semua kemudahan yang ada dalam kehidupan ini dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, sebetulnya kemudahan itu, kebebasan itu adalah semu. Karena itu sebetulnya dalam membuat hidup Anda lebih mepet sebelumnya, terpepet sebetulnya, terkungkung, termasuk kebebasan Anda dalam Tuhan. Nah, ini harus disikapi dengan baik, bahwa harus berhikmat, gunakan semua teknologi, jangan sampai kita anti Bapak Ibu, karena selalu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Gunakan ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Nah,
Bicara mengenai teknologi ini akan berkembang, sekarang kita melihat ada beberapa raksasa-raksasa teknologi Bapak Ibu yang besar. Dan kita sudah kaget di awal akhir tahun ini, akhir tahun lalu, gitu ya, karena ini 2022 sekarang. Kita sudah tahu yang namanya muncul Metaverse. Ini kan baru satu Bapak Ibu, tentu saja ini akan diikuti oleh beberapa raksasa teknologi yang lain. Jadi nanti akan ada yang namanya Metaverse 1, 2, 3, 4, tipe A, tipe B, tipe C dari berbagai macam produsen yang akan mengeluarkan. Dan ke depan nanti apabila mereka sudah menggunakan seperti handphone Bapak Ibu, yang namanya Anda mau gunakan yang mereknya merek dari China, merek dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, tapi intinya satu, itu sebuah handphone. Sama dengan yang namanya kehidupan virtual. Nanti akan muncul dari produsen-produsen dan tipenya satu, itu kehidupan virtual. Yang menarik adalah Bapak Ibu, itu sebetulnya nanti akan menjadi sebuah integrasi. Jadi di antara para produsennya, providernya, mereka akan mulai share data. Nah, sebetulnya hari itu hidup Anda akan semakin mepet. Tetapi inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa kita itu memiliki warga negara kerajaan sorga. Paulus berkata bahwa jika dalam dunia ini kemah kita dibongkar, manusia, orang-orang percaya seperti kita tidak mendapat tempat tanda kutip di muka bumi. Dalam arti begini sebenarnya, dunia bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Tuhan sudah menjanjikan sebuah tanah air yang baru. Itu sebabnya kenapa di muka bumi ini engkau seperti di pojokan, dipepet. Tidak pakai dibilang bodoh. Tapi kalau pakai, ada risiko yang mungkin Anda harus tanggung yang tidak sepadan dengan kebebasan rohani Anda. Bapak Ibu, Alkitab berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Banyak orang percaya ingin jadi orang tulus tapi tidak cerdik. Itu dosa Bapak Ibu. Tulus dan cerdik, cerdik dan tulus itu merupakan sebuah persyaratan, dan artinya dua-duanya harus ada. Cerdik tanpa tulus adalah salah, tulus tanpa cerdik adalah salah, tapi cerdik dan tulus adalah itu yang Tuhan kehendaki. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini kita tidak bisa hanya berpikir bahwa itu dosa apa tidak dosa, itu salah apa tidak. Nggak semudah itu Bapak Ibu. Percampurannya begitu ketat, ada sisi positif, ada sisi negatif. Dan pemepetan ini terkadang membuat setiap orang punya batas mepet beda-beda Bapak Ibu. Ada yang 10 meter sudah sempit, ada yang bilang 5 meter sudah sempit, ada yang bilang 1 meter itu masih lebar juga, ada yang bilang bahwa 50 cm baru sempit. Tiap orang punya tingkat kemepetan, keluasan itu beda-beda. Oleh karena itu harus melihat fokus tujuan Anda dan saya itu bukan masalah situasi dunia. Kita hanya melihat situasi ini berkembang ke sebuah arah. Tapi yang pasti dengan Anda melihat makin munculnya peristiwa seperti ini, engkau dan saya tahu kita harus menyelesaikan tugas Tuhan di muka bumi. Gunakan semua yang kau bisa, gunakan semua yang engkau mampu, gunakan semua sumber daya yang kau bisa untuk selesaikan tugas Tuhan di muka bumi. Niscaya hidupmu dan hidup saya akan luas. Jadi keluasan hidup itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita involve kepada cara dunia, tapi seberapa banyak kita involve kepada cara Tuhan, involve kepada kehendak Tuhan, terlibat dengan apa yang Tuhan mau. Jadi keluasan hidup Anda dan saya ulangi, tidak tergantung dari berapa banyak Anda terlibat dengan urusan-urusan dunia, Anda update dengan urusan dunia, tapi tergantung dari seberapa banyak Anda update dengan urusan Tuhan. Itu adalah bicara mengenai perkembangan teknologi. Dan kita akan terheran-heran nanti ke depan akan semakin banyak tawaran baru lagi yang menarik hati, memudahkan hidup, tapi mungkin tidak memudahkan rohani kita. Hati-hati tentang itu, karena Tuhan sudah berfirman, ini akan ada satu suara untuk bersatu bermufakat. Jadi tetap gunakan seberapa Anda diberikan hikmat. Makanya penting tiap hari minta hikmat daripada Tuhan, minta pengertian, minta pengetahuan, minta pemahaman, dan biarlah Tuhan yang menuntun kita dalam kehidupan ini. Nah, itu baru teknologi Bapak Ibu. Oke? Nah, berikutnya. Sampai sini Bapak Ibu bisa dapat sesuatu? Oke. Saya akan memberikan sekarang adalah yang berikutnya,
bagaimana kita bisa lepas dari semua masalah yang kita hadapi ini. Kita sedang ada di sebuah perjalanan. Di tengah hiruk pikuk masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, kita juga menghadapi begitu banyak masalah. Kita menghadapi bencana-bencana. Kita menghadapi teknologi yang memudahkan hidup Anda, tapi sebetulnya juga itu bisa membawa kita kepada sebuah masalah baru. Semuanya ada. Dan sekarang apa yang harus kita buat sebagai seorang anak Tuhan yang mendapat penugasan daripada sorga? Saya mengajak kita untuk membuka kitab Matius 28 yang kita sudah sangat kenal. Bagaimana cara kita bisa lepas dari ini semua dan bertahan di tengah tipu daya dunia? Jawabannya adalah satu. Anda mau nyebut ini, kan kata ini nggak ada di Alkitab, Pak. Anda boleh menyebutnya bebas. Mau amanat utama, mau sebuah pesan agung, mau namanya apapun, yang penting adalah Matius 28, 19-20. Alkitab berkata, jika engkau pergi jadikan semua bangsa murid, membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan mengajar orang-orang untuk melakukan apa yang pernah Tuhan ajarkan, janji Tuhan akan menyertai engkau dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada orang bisa bertahan. Karena apa? Kita hari ini butuh makan, kita butuh dana, kita butuh pekerjaan, kita butuh kesehatan, kita butuh orang lain. Maaf Bapak Ibu, kita butuh komunitas. Dan semua ini sudah dikunci oleh semua masalah ini. Ada orang yang berpikir bahwa sudah ngalir saja, jalan saja, biarkan itu, terserah Tuhan mau apa. Saya percaya bahwa setiap orang harus bersiap, Bapak Ibu. Ada yang punya persiapan dan dia tidak takut lagi dan dia berkata nanti mengalir bersama dengan Tuhan. Tapi ada orang mengatakan seperti itu bahwa karena mereka sebetulnya sudah tidak tahu mau bikin apa lagi, atau juga tidak mau peduli. Jadi sebenarnya ada dua pendapat terkait itu Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata yang bisa menjaga langkah kita untuk kita tetap akan ada di muka bumi dengan tidak tertipu adalah kita harus berfokus mengenai apa yang menjadi penugasan Tuhan kepada hidup kita di muka bumi. Makanya kalau kita dalam kondisi begini Bapak Ibu, dan kita dipusingkan dengan banyak hal seperti masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, kita akan mudah sekali untuk ikut dalam aliran atau alur gerakan-gerakan yang seperti ini Bapak Ibu. Karena ini sekeliling kita hidupnya. Dan masalahnya Bapak Ibu, waktu Anda tidak mau ikut di sana, tolong mengerti ada begitu banyak orang lain yang akan memaksa Anda untuk Anda masuk terlibat di sana. Bapak Ibu, Anda tidak bisa tidak menggunakan yang warna-warni ini. Anda pasti harus gunakan yang ini karena adalah makhluk sosial. Kita masih tinggal di muka bumi, tapi kita tahu kemana sebetulnya arah ini berjalan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara yang lebih baik Bapak Ibu. Anda tidak bisa pergi dari sini, karena kalau Anda pergi Anda harus wafat Bapak Ibu. Orang bertanya, lah kalau gitu gimana saya bisa bertahan Pak? Kalau saya harus wafat kan ini berarti hidupnya sudah berantakan sekali Pak. Karena ini sudah mencepit saya dengan segala hal dan kadang-kadang kita nggak bisa berpikir lagi. Jawabannya satu, ada. Engkau dan saya akan diberikan tudung Tuhan. Tudung Tuhan. Tudung Tuhan ini yang akan membuat walaupun Anda tetap ada di muka bumi ini, tetapi engkau sebetulnya tidak sedang tersentuh oleh dunia.
Cara terbaiknya adalah penyertaan Tuhan ini adalah datang itu dengan ayat ini. Makanya Bapak Ibu, saya sangat menyarankan, merekomendasikan, mendorong dan berdoa supaya Bapak Ibu mengambil bagian minimal 1 dari 3 unsur yang ada di Matius 28 ini. Pertama adalah bicara mengenai penginjilan. Tidak henti-hentinya selalu menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Tuhan Yesus membuka sebuah kitab Yesaya dan berkata, "Roh Tuhan ada padaku untuk bicara banyak kepada orang-orang yang dalam ikatan-ikatan, orang yang tertawan, orang yang lemah." Ini bukan cuma bicara mengenai penginjilan, ini bicara mengenai keberpihakan kepada orang-orang yang harus Anda beritakan kabar baik. Saya paham Bapak Ibu, Anda juga pasti paham bahwa tidak ada manusia yang bisa menobatkan manusia. Kita melakukan penginjilan bukan karena orang supaya bertobat Bapak Ibu. Kita melakukan penginjilan karena itu adalah perintah amanat agung. Karena yang bisa membuat orang berbalik itu adalah Roh Kudus, bukan manusia. Bapak Ibu, Anda dan saya harus terlibat minimal 1 dari 3 ini. Yang pertama adalah ini. Ini bukan bicara hanya mengenai kabar baik, tapi juga memberitakan mengenai kelepasan. Alkitab berkata, dalam perbuatan baikmu orang akan memuliakan Bapa di sorga. Ini. Yang kedua bicara mengenai pembaptisan, itu bicara mengenai proses pengudusan. Sebuah liturgi. Ini bicara mengenai kehidupan Anda dalam sebuah organisasi, sebuah komunitas, di mana engkau dan saya terus melakukan tindakan-tindakan pengudusan dalam hidup, termasuk bagaimana engkau dan saya didewasakan. Pengudusan baptis bukan bicara hanya sekedar masuk ke dalam air Bapak Ibu. Ini bicara mengenai sebuah proklamasi pribadi kepada dunia bahwa aku mengikut Tuhan, dan ini buktinya bahwa aku mau dikubur seperti dalam kematian Kristus dan bangkit dengan kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ini bicara mengenai pengudusan hidup Bapak Ibu. Anda terlibat dengan yang namanya orang mengalami sebuah pendewasaan kehidupan, terlibat dengan yang namanya menuntun orang lain untuk lebih memahami. Ini bicara pengudusan. Yang terakhir bicara mengenai pembinaan atau pemuritan, pendampingan. Pak, saya nggak ada murid. Pendampingan. Kata-kata pemuritan mungkin terlalu tinggi kita pahami hari ini karena memang gereja sudah mengalami begitu banyak waktu hilang. Sebuah kultur yang hilang, sempat hilang dalam dunia Kristen adalah pemuritan. Pendampingan, coaching, mentoring, pembinaan, ini yang hilang sebetulnya. Dan kita harus terlibat minimal kepada hal-hal seperti ini. Kalau ini kita buat, makanya menuntun orang kepada jalan-jalan Tuhan, memberitahu, itu penting Bapak Ibu. Anda terlibat di sini. Jika ini Anda lakukan, maka dikatakan, aku akan sertai engkau senantiasa. Senantiasa itu berarti bukan cuma satu kali, tapi terus sampai ini berakhir. Jadi di tengah semua gelombang-gelombang ini Bapak Ibu, gelombang dari masalah-masalah ini yang terus mengharu birukan ini, kita sudah dibombardir dengan begitu banyak peristiwa. Lakukan apa yang memang harus Anda lakukan. Jangan panik, jangan terpikat dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, kemajuan ekonomi dalam berapa bulan ke depan, walaupun kita dibayangi dengan yang namanya tahun Sabat, ini akan membuat hal yang berbeda. Saya agak khawatir Bapak Ibu dengan orang mulai balas dendam untuk konsumsi, karena ekonomi bisa naik karena produksi atau konsumsi. Orang mulai belanja yang tadi nggak bisa keluar ke mall, sekarang mulai ke mall, mulai belanja hal-hal yang baru. Yang terjadi adalah pada saat mulai belanja hal-hal seperti ini, ekonomi naik, keuangan bertambah, nanti jangan-jangan mulai kendor sama urusan rohani. Ini yang harus dijaga Bapak Ibu. Orang mulai euforia lagi dengan peristiwa seperti ingin sebelum pandemi. Kita harus belajar banyak selama pandemi Bapak Ibu.
Nah, janji cuma satu. Tuhan akan sertai engkau dan saya sampai kepada akhir zaman. Kenapa? Ada tudung Tuhan di sini. Engkau tinggal di dunia, tapi engkau tidak terseret oleh arus dunia. Sampai kapan, Pak, kita lakukan amanat agung? Sampai Tuhan datang menjemput kita. Sampai akhirnya, entah kita akan wafat duluan, entah kita akan mengalami pengangkatan. Tapi yang pasti 3 hal ini harus dibuat. Saya berdoa Bapak Ibu, kita tidak disibukkan oleh hal-hal yang lain daripada 3 hal ini. Banyak orang disibukkan dengan hal-hal yang gak ada urusannya dengan hal 3 hal ini. Nah Bapak Ibu, ayo kembali lagi. Dengan makin banyaknya bencana yang ada, dengan makin banyaknya peristiwa yang ada, saya tahu inilah kesempatan untuk kita bisa menjadi sinar, bersinar Bapak Ibu. Bangkitlah dan bercahayalah, be radiant, bercahayalah. Supaya apa? Kebaikanmu diketahui oleh banyak orang dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Ini merupakan sebuah overview yang akan ada di tahun-tahun ke depan. Dan saya melihat bagaimana semuanya sedang berjalan. Teknologi terus dibangun Bapak Ibu dan semakin mengejutkan setiap saat. Dunia bisnis sedang maju semuanya. Ditambah lagi dibayang-bayangi dengan yang namanya situasi bencana yang mengancam kita. Tapi dunia sepertinya sedang melupakan itu semua dan mereka semua mencari hal-hal yang sia-sia. Mungkin Anda bekerja mencari uang, tidak jadi masalah Bapak Ibu, tapi yang pasti bahwa fokus kita bukan ke sana. Karena kalau kita ikut dunia, ini semuanya perkara sia-sia. Mereka sedang ingin melepaskan diri dari belenggu. Mereka anggap hukum Tuhan, mereka anggap yang namanya perintah Tuhan sebagai sebuah ikatan yang membuat mereka tidak bisa bebas. Mereka mau free. Tapi satu hari Tuhan berkata dalam kehangatan murkanya akan terjadi yang mengejutkan. Dan satu hal yang memang sedang digadang-gadang, yang sudah muncul berhari-hari ini, itu bicara mengenai bencana alam semesta dalam bentuk adalah batu-batu angkasa. Kita berdoa bahwa semuanya ini bisa ditahan sampai yang namanya penugasan Tuhan dalam kehidupan kita bisa selesai. Nah, Bapak Ibu, akhir dari semua ini kita tetap akan fokus kepada amanat agung. Tetapi hal yang menarik adalah gini, masalah utama orang-orang percaya adalah kita selalu ingin jadi besar dan berkembang dan bertumbuh. Nggak salah Bapak Ibu berbuah banyak, berkembang, berbuah itu Tuhan inginkan. Tapi pola bertumbuh, berbuah, berkembang semakin banyak, semakin besar, ini bicara mengenai hal-hal yang juga dunia tawarkan. Menjadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih luas, daya jangkaunya, lebih banyak pengaruhnya, lebih besar, lebih hebat, manusia semuanya mau. Tapi Alkitab mengajar kita dari kelahiran Tuhan Yesus. Anda sudah mendengar kisahnya Bapak Ibu di 5 seri di tahun lalu, bulan Desember. Nanti kapan-kapan kita akan bikin kompilasinya Bapak Ibu supaya lebih jelas. Manusia jarang sekali ingin menjadi yang kecil. Paulus arti namanya yang terkecil Bapak Ibu. Saulus artinya yang besar. Kenapa dia pilih yang kecil? Karena dia ikut sebuah konsep Alkitab yang namanya setia dari yang kecil mendapat yang besar. Start firman Tuhan selalu dari yang kecil untuk menjadi besar. Waktu kita menjadi semakin kecil, menjadi semakin tidak ternama, menjadi semakin tidak diperhatikan, disitulah Tuhan membuat kita menjadi diperhatikan dan menjadi ternama tanda kutip di depan orang. Paulus berkata, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang dibilang miskin tapi memperkaya banyak orang, selalu dia mulai dengan hal yang kecil mendapat yang besar. Bapak Ibu, coba renungkan sebentar. Kalau kita terus ada dalam rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau, kita akan melebur masuk dalam rencana itu sehingga kita menjadi tiada. Tapi justru nanti dampaknya menjadi besar. Sebuah contoh Bapak Ibu, kalau kita melihat konsep dari kecil menjadi besar.
Semua hal-hal besar di muka bumi ini, di alam semesta ini, selalu dimulai dengan hal yang paling kecil, yaitu adalah, Bapak Ibu tahu dalam aksara Ibrani ada huruf yang namanya Yod. Yod itu huruf yang sangat kecil sekali, seperti koma gitu, kecil sekali. Bahasa Yunani iota. Berapa banyak hal besar di muka bumi ini yang kata awalnya dimulai dengan huruf Yod? Yuk kita lihat. Yeshua, Tuhan Yesus, nama awalnya menggunakan huruf Yod yang terkecil dalam aksara Ibrani. Kota Yerusalem, startnya ada Yerusalem, itu menggunakan Yod. Kita melihat bahwa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang Nobelnya paling banyak, ini bangsa menjadi pusat perhatian dunia dan seluruh kondisi muka bumi dipengaruhi oleh kejadian di bangsa ini. Itu dimulai dengan yang namanya Yod, huruf terkecil. Sesuatu yang kecil memberi dampak yang besar. Dan tolong mengerti, nama Tuhan JHWH itu dimulai dengan Yod. Seberapa besar itu J? Anda tahu sendiri seberapa besar, Bapak Ibu. Ini yang sulit dalam perkara kita. Makanya kenapa Bapak Ibu dari awal, kalau Bapak Ibu mengikuti channel ini, Anda akan melihat di awal-awal channel itu ada thumbnail. Thumbnail itu yang gambar yang muncul Bapak Ibu itu biasanya ada foto saya gede gitu ya. Tapi setelah berjalan sekitar sebulan 2 bulan, itu foto dikecilkan Bapak Ibu, dan kemudian memang nama saya juga saya kecilkan. Kenapa? Karena saya belajar hal ini Bapak Ibu, bahwa itu dikecilkan dan semua titel-titel di depan dikurangi Bapak Ibu sampai habis semuanya. Salah satu hal yang mau disampaikan adalah sebetulnya, terutama dalam pengajaran, adalah Yohanes pernah berkata, biar aku semakin kecil. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang tidak seperti ini Bapak Ibu, karena setiap orang punya pertimbangan masing-masing. So, saya menghormati semua pertimbangan atau keputusan dari orang lain yang mungkin berbeda pola dengan apa yang saya buat. Tapi ini khusus channelnya ini Bapak Ibu. Dan sedapat mungkin itu dikecilkan sampai kemudian muncul judulnya lebih besar, ada gambar-gambarnya, Anda bisa lihat lebih besar di sana. Salah satu tujuannya, walaupun ini belum bisa sempurna, belum bisa jalan lebih jauh lagi, tapi minimal ada arah ke sana, adalah supaya menjadi kecil. Biarlah jadi menjadi kecil, supaya Tuhan semakin besar. Nah, konsep inilah yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Jadi pastikan Bapak Ibu sekarang, kalau Anda pengen lepas dari cara dunia, Anda berjalan di cara Tuhan. Dan cirinya cara Tuhan ini selalu bertentangan sama dunia. Dan jika Anda melihat bahwa Anda ada bertentangan sama dunia, sebetulnya arah Anda sudah menuju kepada Tuhan. Apa yang sebetulnya dunia tidak inginkan? Cara apa yang membuat kita, walaupun kita mungkin tanda kutip kurang doanya, kurang pemahaman, kurang pengertian, kurang hikmat. Pak, saya ini kurang hikmat, Pak, kurang paham begini-begini. Apa yang saya bisa buat supaya saya udah ada di jalan yang minimal sudah benar? Saya Tuhan, dalam setiap hal, kalau Anda melihat sesuatu tawaran, baik bisnis, teknologi, situasi apapun yang namanya tawaran kepada Anda, coba Anda tanyakan 2 hal ini dalam kehidupan Anda. Jika 2 hal ini Anda bisa jawab, kelihatannya Anda sudah aman. Bukan berarti pasti Tuhan setuju ya, sudah aman. Yaitu yang pertama adalah roh Tuhan, yang kedua adalah roh takut akan Tuhan. Ini 2 ciri keilahian yang dimiliki oleh Adam dan juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, apakah tawaran tersebut, tindakan tersebut, peluang tersebut, bisnis tersebut, teknologi tersebut, situasi cure tertentu dalam kehidupan Anda, termasuk yang namanya peristiwa-peristiwa dalam hidup Anda, apakah itu membuat Anda lebih takut dengan Tuhan apa tidak? Atau membuat Anda ingin mengatasi Tuhan? Atau membuat Anda merasa lebih selangkah lebih maju daripada Tuhan? Atau membuat Anda menjadi seorang yang ingin menasihati Tuhan? Ciri pertama, apakah itu membuat engkau lebih takut akan Tuhan? Amanat Agung menjamin bahwa dengan Anda melakukan itu, berarti Anda ada dalam submission di bawah Tuhan, inferior di bawah Tuhan.
Itu. Yang kedua adalah roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kepada orang dalam tawanan, orang yang terikat segala hal. Orang yang punya roh Tuhan itu punya keberpihakan kepada orang susah, orang terikat, orang tertawan. Bukan berarti kalau begini Anda kemudian saya sudah bagi-bagi sembako Pak, berarti saya takut akan Tuhan. Belum tentu. Mungkin Anda juga nggak punya terlalu banyak uang untuk Anda berbagi kepada orang miskin, tapi minimal Anda punya keberpihakan. Keberpihakan dulu Bapak Ibu, jangan panjang-panjang. Oh, kalau Anda mau ngadu yang namanya semakin banyak jumlah donasinya, berarti itu semakin cinta Tuhan. Belum tentu. Keberpihakan. Bagaimana engkau ingin melepaskan orang-orang dengan kuasa Tuhan, orang-orang yang terikat, orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak mampu berjalan, orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Melihat berjalan dalam arti rohani. Saudara Tuhan, kalau itu sudah dimulai dalam hidup Anda, di hati Anda, otomatis nanti yang bentuknya adalah jasmania, membantu orang, mengobati orang, otomatis akan terjadi. Oleh sebab itu, tanyakan dua hal ini. Apakah dengan Anda sekarang di posisi Anda semakin lebih takut akan Tuhan? Yang kedua, apakah Anda semakin berpihak kepada orang-orang lemah? Amanat agung itu memenuhi unsur dua ini. Kenapa Anda pergi untuk bicara tentang kabar baik? Karena Anda ingin orang itu terlepas dari ikatan dosa, ingin terlepas dari jajahan kuasa gelap. Dengan Anda mulai mendewasakan, membina orang, mulai menuntun orang, mulai membawa orang dalam pengenalan lebih lagi pada Tuhan, menyediakan fasilitas, sediakan fasilitas supaya orang bisa lebih belajar soal Tuhan, itu membuat Anda sudah terhisap dalam amanat agung. Salah satu alasan di 1 Oktober 2020 awal start di mana Aruna Wijogito Official Channel ini dibuat adalah untuk memberikan sebuah fasilitas orang bisa belajar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pemikiran hari itu adalah supaya kita nggak dibatasi oleh tempat dan waktu, Bapak Ibu. Salah satunya, start dengan yang kecil saja. Dan ini sebuah overview sedikit mengenai penutup ke depan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang membangun. Dan kalau Anda minta sama Tuhan, Tuhan dengan murah hati memberi kepada Anda hikmat, pengertian, kapasitas, keluasan, ditambahkan terus keluasan dalam hidupmu, ditambahkan dan ditambahkan membuat engkau jadi orang yang bisa memberkati banyak orang. Dan kalau engkau berdoa, engkau ditambahkan kemampuanmu untuk meluaskan bukan hanya kualitasmu tapi juga kuantitasmu. Tetapi saya pribadi, Bapak Ibu, itu yang menyampaikan bahwa ada baiknya engkau dan saya itu hanya meminta sesuatu yang perlu saja. Pak, kalau saya minta 1.000 boleh nggak Pak? Boleh. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Minta 2.000 boleh. 10.000 Tuhan kasih. Karena orang yang mau lebih kepada Tuhan, Tuhan kasih. Tapi kadang-kadang kita lupa. Waktu kita punya 2.000, 3.000, 10.000, kita tidak punya sebuah kemampuan untuk menguasainya. Dan kita akan sibuk untuk membereskan 2.000, 3.000, 10.000, 15.000, 50.000 ini. Membereskan begitu banyak urusan. Yang dikhawatirkan adalah pada saat Tuhan datang nanti, itu semua tidak didapati selesai, Bapak Ibu. Padahal setiap orang punya panggilan khusus. Jadi kalau hari ini engkau dapat yang kecil, kerjakan minimal. Kalau Tuhan datang pada hari ini selesai depan Tuhan. Ada banyak orang minta diluaskan, tapi sebetulnya terjadi yang namanya campur aduk dan tidak pernah bisa selesai. Bapak Ibu, setia dengan apa yang kau punya. Kalau sudah selesai, Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Tapi banyak orang merasa bahwa kalau dia berhasil di satu peristiwa, maka dia bisa bikin di peristiwa kedua. 2 belum selesai, dia bikin ketiga. 3 belum kelar, dia bikin yang keempat. Dengan semua yang dia buat 1, 2, 3, 4 menjadi lebih kondang, lebih terkenal. Jebakan, Bapak Ibu. Lakukan yang kau bisa dibuat dengan tanganmu. Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah. Takut akan Tuhan,
dan punya keberpihakan untuk orang-orang bisa kenal Tuhan lebih lagi. Itu esensi utama untuk memasuki 2002 sampai sepanjang Tuhan datang. Ingat, jebakan-jebakan dari semua masalah ekonomi, wabah, pandemi, kesehatan, yang namanya perubahan iklim, bencana alam, serangan makhluk luar angkasa, tanda kutip, Bapak Ibu sudah ada peristiwanya banyak sekali, video-video, foto-foto asli muncul. Kemudian munculnya meteor-meteor, Bapak Ibu, dan dunia sudah mempersiapkan caranya untuk menghalangi ini semua. Bapak Ibu, channel ini mungkin tidak cukup punya waktu untuk membahas satu persatu. Silakan Bapak Ibu bisa mencari channel di mana saya jadi pembicaranya, di channel hari Rabu atau di channel yang lain Bapak Ibu. Karena kita belajar nggak terbatas dengan sebuah channel. Saya percaya Bapak Ibu, ini semua akan membuat kita lebih kaya lagi. Waktu ini semua terjadi, berhati-hati Bapak Ibu, tawaran-tawaran ini kadang-kadang membuat kita euforia. Euforia itu, kegirangan berlebihan itu membuat kita tidak waspada dengan jebakan yang ada. Bapak Ibu, selesaikan tugas kita waktu masih siang. Akan tiba malam di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Ini yang disebut dengan nama kegerakan Amanat Agung. Tetap terlibat minimal satu di dalamnya. Karena kita sedang ada dalam masa perubahan generasi ke generasi yang baru. Jangan sampai luput Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu, generasi sedang berganti, zaman sedang berganti, dan kita sedang memasuki satu masa yang baru sekali di mana akan ada sebuah pertentangan antara generasi yang sudah lama sama yang baru. Karena kita tahu sekarang bahwa saya sering bicara dengan rekan-rekan saya. Orang-orang itu yang sudah tua, yang sudah sepuh, senior itu orang-orang pintar. Tapi mereka mungkin tidak terbiasa dengan yang namanya teknologi medsos. Bukan karena bodoh, bukan. Tapi karena mereka memang tidak menghidupi itu di zamannya. Anda sekarang memegang yang namanya adalah digital. Mungkin kalau Tuhan belum datang 50 tahun lagi, ada sebuah teknologi baru yang kita nggak hidup di sana. Dan waktu orang tidak hidup di sana, dia akan melihat sedikit kegamangan. Nah, peristiwa ini membuat saya melihat akan ada banyak gesekan karena adalah perbedaan dunia, kehidupan yang sedang terjadi di generasi lepas generasi. Itu sebabnya kenapa kita harus kembali kepada yang bisa mempersatukan kita. Apa itu? Itu adalah Kristus Yesus dan firman-Nya yang terus ada sekarang sampai selama-lamanya. Pesan Tuhan indah sekali dalam kitab Yohanes Bapak Ibu. Kita membuka, tadi sudah perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, Yohanes 10. Alkitab berkata bahwa, Yohanes 10 pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia seorang pencuri dan perampok. Jadi bagaimana kita tahu dia seorang gembala yang benar atau seorang perampok? Alkitab berkata bahwa penjaga domba, gembala domba itu masuknya lewat pintu, tidak memanjat tembok, dan dia juga tidak melalui tempat yang tidak seharusnya. Jadi kita lihat Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat ada beberapa hal yang Tuhan pasang sebagai tembok-tembok perlindungan hidup kita. Ada pintu yang Tuhan akan masuk. Dia berkata, akulah jalan. Gembala dikatakan dia mendengarkan suaranya karena dia seorang penjaga dan panggil menurut namanya masing-masing. Bapak Ibu, beda antara seorang perampok dan seorang gembala yang asli. Gembala yang asli melakukan tindakan tepat dengan sesuai aturan. Pintu ya untuk masuk Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat ada perampok yang melompat lewat tembok, memanjat lewat tembok. Saya mengerti bahwa ada banyak sekali kejadian hari-hari ini, orang mulai memanjat sesuatu. Apa artinya memanjat sesuatu tidak lewat pintu? Berusaha untuk mengingkari sebuah aturan yang Tuhan sudah buat. Dan endingnya kita bisa membedakan ini semua. Bapak Ibu, Kristus adalah pintu.
Dunia sedang membuat sebuah pintu untuk memasuki sebuah masa yang baru, yang dikenal sebagai zaman yang baru. Tapi kita melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaannya, rencana apa? Rencana kekekalan, yaitu supaya seluruh umat manusia itu bisa mengenal Tuhan yang benar dan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan adalah, waktu Bapak Ibu hari ini ada di tengah muka bumi, bagaimana menjaga di tengah hiruk pikuk suasana yang terjadi baik dalam hal teknologi, dalam hal ekonomi yang sedang mengalami fluktuasi, juga wabah, juga yang namanya ancaman-ancaman bencana alam atau luar angkasa dari luar kita sudah bahas tadi. Pertanyaannya, bagaimana engkau dan saya bisa tetap menggebu-gebu on fire untuk kita tidak sampai terjebak, untuk kita bisa menjaga iman kita, karena Tuhan menantikan iman kita loh Bapak Ibu. Kalau aku datang kali yang kedua, adakah aku dapati iman di muka bumi? Nah, pertanyaan adalah, bagaimana cara menjaganya? Saudara Tuhan, kita melihat dari kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Paulus. Selesai seri ini, minggu depan kita bahas mengenai seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Paulus. Bagaimana dia bisa menjaga kehidupannya dan bagaimana kita bisa melihat peran kiprahnya. Termasuk juga rasul-rasul pada abad yang pertama, bagaimana mereka berani sanggup untuk menderita bagi Tuhan, dianiaya, bahkan sampai meninggal, dan mereka seperti tidak memperhitungkan sama sekali mengenai kehidupan mereka. Kok bisa ya? Bapak Ibu, untuk bisa seperti itu, kita harus melakukan satu tindakan yang menarik seperti firman Tuhan katakan. Tindakan jasmani itu dipengaruhi oleh pola pikir paradigma hidup kita. Nah, kita harus memasukkan, menginjeksikan ke dalam pemikiran kita, kepala kita, sama seperti apa yang dikatakan dilakukan oleh para rasul pada abad yang pertama. Rasul-rasul pada abad yang pertama, generasi pertama, itu percaya sekali Bapak Ibu. Mereka sangat percaya bahwa Tuhan datang kali yang kedua, yaitu pengangkatan yang kita tunggu, itu terjadi bukan pada zaman nanti mereka sudah menjadi tua dan sepuh, anak-anak mereka sudah besar, cucu mereka sudah besar, tidak. Seluruh rasul-rasul generasi pertama berani mengorbankan hidupnya karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan datang di zaman mereka hidup dan masih sehat. Karena mereka yakin seperti ini, mereka berani untuk mempertaruhkan segala sesuatunya untuk kebenaran yang mereka yakini, yaitu adalah kekekalan yang mereka sudah dapatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita pikirkan. Porsi ini harus mengambil porsi yang sedikit lebih dalam hidup kita. Memang kadang-kadang kalau ini keterlaluan dengan cara yang salah, orang akan berkata fanatik atau mungkin satu pemahaman yang salah. Tapi kalau Anda yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan akan datang menjemput kita dalam pengangkatan, di zaman engkau dan saya masih hidup sehat seperti hari ini, maka apa yang kita buat itu akan lebih lurus menuju kepada panggilan kekekalan, yaitu adalah bicara mengenai keselamatan. Kita ingin semua orang sedapat mungkin yang kita kenal, orang yang ketemu dengan kita dimanapun, sedapat mungkin kita pengen orang itu dijamah oleh Roh Kudus dan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Pola pikir ini Bapak Ibu yang harus terus ditambahkan kepada pemikiran kita bahwa Tuhan akan datang pada zaman kita hidup. Tuhan akan datang pada zaman saya masih ada. Bukan pada zaman buyut saya, cucu saya, tapi Tuhan akan datang pada zaman saya masih ada hari ini. Nah, kalau Anda punya yang seperti ini, Bapak Ibu, hati akan membara sekali, dan tanda kutip kita akan lebih berani untuk mengorbankan sesuatu. Karena apa yang kita dapatkan nanti dalam kekekalan tak dapat dibandingkan dengan apa yang kita punya hari ini. Nah, pola pikir seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan Bapak Ibu, jangan kaget dengan situasi yang sedang terjadi. Jangan alergi juga. Tapi perhatikan bagaimana kita harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia sedang hilang dengan semua keinginannya. Tetap berhikmat, tetap memahami pekerjaan Tuhan, dan fokus kepada rencana Tuhan hari-hari ini.
Dan saya berdoa, biarlah tangan Tuhan yang perkasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian berlimpah-limpah dalam kehidupan ini. 2022 kita sedang ada dalam masa yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah pemirsa yang ada hari ini. Kami berdoa tangan Tuhan yang perkasa menyertai setiap umat-Mu, dan biarlah kebaikan demikian sorgai boleh kami alami. Dan memasuki tahun ini sampai ke depan, kami tetap ada dalam panggilan Tuhan, kami tetap ada dalam amanat agung, dan kami terus melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.